teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Jadi kalau di antara banyak model yang dikeluarkan mobil Suzuki di Indonesia, itu mungkin orang lebih familiar dengan kayak misalnya XL7 atau R3 atau misalnya Suzuki Carry, mobil komersial yang sangat masif itu penjualannya. Tapi orang bisa aja nggak begitu aware karena memang secara penjualan nggak seperti R3 atau XL7 terhadap ini, Espresso. Padahal sebagai mobil teman-teman, sebagai transporter, Espresso adalah pilihan yang sangat amat masuk akal. Dia nggak hanya harganya yang sangat kompetitif, tapi juga efisiensinya yang sangat luar biasa. Bagi sebagian orang, apa yang dicapai Espresso terhadap efisiensinya itu sangat dekat dengan mobil hybrid, padahal bukan. Nah, sekarang itu yang pengen kami ulas. Kira-kira apalagi sih daya tarik dari Suzuki Espresso? Apa kelebihan dan tentu saja apa kekurangannya? Ini dia ulasannya. Hal pertama teman-teman yang sangat menarik yang menjadi kelebihan dari Suzuki Espresso adalah soal efisiensinya. Unit yang kami ulas ini varian AGS, transmisi manual yang diotomatiskan. Dan di transmisi otomatis pun dia mencapai efisiensi yang menurut kami itu sangat amat irit. Bukan hanya irit, tapi sangat amat irit. Iya, di rute dalam kota teman-teman dengan average speed 22 km per jam dapat 20,5 km per liter. Lalu di rute tol 90 km per jam average speednya dia dapat 23,4 km per liter. Itu semua adalah figur yang luar biasa dan itu bahkan bukan bagian terbaiknya. Karena di rute kombinasi kayak perjalanan luar kota, nggak hanya tol tapi juga masuk arteri gitu ya, dengan lalu lintas cenderung lancar di average speed 50 km per jam, dia bisa dapat 28 km per liter teman-teman. Itu luar biasa. Itu bahkan bisa setara dengan beberapa mobil hybrid yang pernah kami ulas. Jadi di antara banyak kelebihan Suzuki Espresso yang akan nanti kami detailkan, itu mesti dimulai dari efisiensinya yang super duper irit. Kelebihan kedua adalah soal surprising nih teman-teman, akomodasi. Jadi ini mobil emang mungil kan, kelihatan dari luar adalah mobil yang compact dan itu memang benar. Jadi secara keseluruhan panjangnya 3,6 meter pun juga nggak sampai 3.565 mm. Nah, dari postur luarnya kita mestinya bisa skeptis kalau dalamnya bakal sempit. Temen saya, Rizky, videografer pun juga udah, Mas ini mobil kecil banget ya, dalamnya sempit apa ya? Ternyata enggak teman-teman. Kita bisa melihat di sini, legroomnya ini bisa lebih dari 10 jari. Ini legroom dan saya sudah ngeset bangku pengemudi untuk ketinggian saya 168 cm. Rata-rata saja dan artinya bagi rata-rata orang Indonesia, legroom ini lega dan itu bukannya tanpa alasan. Karena Espresso itu rancang bangunnya mengacu pada pasar India. Dan kita tahu bahwa mobil-mobil yang dibuat di India itu umumnya punya akomodasi yang akomodatif. Kenapa? Karena rata-rata tinggi orang India itu lebih tinggi dari Asia Tenggara. Asia Selatan ke India lebih tinggi dari Asia Tenggara. Dan itu ngebuat umumnya salah satu kelebihan dari mobil-mobil yang berkiblat sama pasar India adalah akomodasinya lega gitu. Dan gak hanya soal legroom tapi headroom pun juga leluasa teman-teman. Udah lebih dari 5 jari. Jadi kalau ditanya apakah dengan dimensinya yang compact lalu ngebuat dalamnya itu sempit? Enggak gitu, tapi memang ini kelihatan ya di sini ya, ini kayak untuk 2 penumpang aja. Yang di tengah meskipun bisa didudukin tapi nggak dapet seat belt. Gitu. Nah, ini buat penumpang, buat barang teman-teman di bagasi itu menurut saya lumayan. Udah akomodatif buat menampung koper yang cabin size atau tas backpack gitu ya, jadi udah aman. Lalu kalau masih kurang juga bisa dilipat untuk memberikan extra space. Ini bisa dilipat, meski memang bukan 60-40 ya, mungkin untuk alasan cost pro gitu, tapi 100%. Jadi kalau misalnya ini mau dilipat untuk membawa barang, benar-benar udah nggak bisa bawa orang sebagai penumpang. Gitu. Terlepas dari kesederhanaannya, buat saya akomodasi dari Espresso ini top.
Kelebihan ketiga adalah soal fitur, teman-teman. Ya, sebagai mobil penumpang Suzuki yang berada di kasta rendah gitu ya, nggak setinggi R3, XL7, atau Baleno, atau bahkan Grand Vitara gitu. Bisa jadi orang pesimis dengan fasilitas yang ada di Espresso. Dengan set harganya itu wajar pesimisnya ya. Tapi kalau dikulik lebih dalam, sebenarnya fiturnya itu oke, teman-teman. Saya berani untuk memasukkan fitur sebagai bagian dari kelebihannya Espresso. Misal, ini dengan Apple CarPlay, Android Auto, koneksinya pakai USB. Belum wireless tapi sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Sudah ada tombol setir yang memudahkan, termasuk koneksi Bluetooth yang bisa connect ke ponsel, itu sangat menyenangkan. Lalu kemudian spion itu dengan elektris, power mirror. Lalu dia punya Electronic Stability Program, ESP, Stability Control ya, artinya bagus, pun dengan ABS, ABD. Airbag juga ada, teman-teman, 2, kanan dan kiri. Jadi ini sesuatu yang menurut saya pantas untuk diapresiasi. Ini yang tipe AGS, ketika menanjak kita nggak perlu buru-buru untuk segera nginjek gas gitu ya, karena dia ada hill hold control. Terus kemudian dia sudah dilengkapi dengan immobilizer, lebih tenang mau parkir di mana-mana. Lalu juga ya dia nggak ada kamera parkir tapi ada sensor parkir, lumayan ngebantu. Dan dia ada idle start stop yang bisa mengoptimalkan efisiensi bahan bakarnya pas di start stop gitu ya. Gitu. Jadi kita memang nggak bisa berharap banyak untuk mobil di level ini. Tapi dengan set harganya yang diberikan Suzuki bagi fasilitasnya Espresso, menurut saya pantas diapresiasi. Meski memang sayang sekali power window ini yang ada di sini nih, kayak Jim nih di tengah, itu nggak ada di belakang. Jadi belakang window by power. Gitu. Tapi secara keseluruhan saya bisa mengatakan bahwa fitur adalah kelebihan dari Suzuki Espresso. Kelebihan berikutnya adalah soal rasa berkendara, teman-teman. Jadi Espresso itu dianugerahi ground clearance yang menurut saya fleksibel. Jadi nggak terlalu rendah dan juga nggak terlalu tinggi. Kenapa nggak terlalu tinggi itu juga penting? Karena kalau udah terlalu tinggi, secara alami dia akan lebih mudah limbung ya. Center of gravity-nya jadi nggak baik. Nah, ini dengan ground clearance, teman-teman, memang nggak untuk kebutuhan off-road ya jelas. Tapi dia jadi lebih tenang ketika pemiliknya misalnya ngelewatin lubang atau polisi tidur gitu ya. Atau pembatas jalan yang nggak sengaja atau terpaksa kita lewatin gitu ya. Dengan ground clearance yang udah optimal, itu ngebuat pengemudi jadi lebih tenang, teman-teman. Bagi saya itu adalah sesuatu yang plus. Dan kalau misalnya mobil sekecil ini tetap ada dibawa ke area yang cukup remote gitu ya, suburban gitu misalnya, ground clearance tinggi ngebuat fleksibilitasnya ngelewatin medan jadi lebih beragam. Jadi saya berpendapat bahwa ground clearance adalah kelebihan berikutnya dari Suzuki Espresso. Suzuki Espresso, teman-teman, itu dibekali mesin 1000 cc, tepatnya 998 cc, 3 silinder. Jadi ganjil. Lalu tenaganya itu 67 dk dengan torsi 89 Nm. Itu adalah figur yang menurut saya wajar lah ya, cukupan untuk mesin di kapasitas itu. Yang pengen saya sampaikan, di luar dari soal efisiensinya yang udah sangat amat terbukti, ini mesin tangguh banget, teman-teman. Terkenal di seantero orang-orang yang suka dengan mobil-mobil Suzuki. K10 adalah unit yang sangat amat tangguh. Tahan banting, gampang ngerawatnya, dan mudah, teman-teman. Artinya mudah untuk dirawat dengan biaya yang murah ya. Jadi kelebihan dari mesin ini ya itu tadi, dia irit dan dia gampang dirawat. Murah juga, gampang dikeluarin dari dompet uangnya karena nggak mahal. Dan itu adalah kelebihan yang menurut saya patut diacungi jempol. Karena ya apalagi sih yang menyenangkan selain bisa menghemat budget untuk mobil di kelas ini gitu. Tapi di sisi lain ada kelebihan yang juga berdampak sama kekurangan.
Jadi karena mesin ini 3 silinder gitu ya, yang memang udah potensial irit lalu kemudian terbukti irit, ternyata silinder ganjilnya itu mengundang getaran. Secara alami silinder ganjil kan memang bergetar kan, dan ini terjadi di espresso. Saya udah ngerasain dibanding sama mesin 1000 cc 4 silinder lain gitu ya. Ya ini lebih terasa sih. Bagi teman-teman yang mungkin sangat memperhatikan kenyamanan dari getaran, ini bisa saja mengganggu kenyamanan. Bisa menjadi deal breaker karena nggak suka sama getaran yang berlebih. Tapi menurut saya perlu mengatakan juga bahwa benar dia lebih terasa bergetar, tapi yang nggak sesignifikan itu ya. Dan itu pun hanya ketika idle ya teman-teman ya. Kalau udah berjalan, ketika mesin sudah berputar di putaran yang optimal ya dia nggak terasa getarannya. Hanya ketika idle aja sih, kayak macet gitu misalnya. Tapi di luar itu ya kelebihannya balik lagi dia soal tangguh, dia soal irit. Kemudian kekurangannya masih soal mesin adalah soal getaran. Kemudian rasa berkendara teman-teman, jadi saya bisa mengatakan ya bahwa ini mobil lincah. Buat pengemudi yang sering sendiri gitu ya, bakal lebih dapat rasa berkendara yang menyenangkan karena ini mobil enak banget, gesit gitu ya, set sasis, suspensi, bodinya juga compact gitu, ngebuat dia gampang banget meliuk, muter balik pun juga gampang, masuk ke jalan pintas bahkan gang gitu ya, itu hal yang sangat amat mudah dengan espresso. Lalu mesinnya teman-teman itu juga cekatan, jadi nggak ada tuh istilah atau perasaan kalau dia itu underpower, apalagi under torque gitu, nggak ada. Itu sesuatu menyenangkan, dan karena dia adalah AGS bertransmisi otomatis, means hanya pedal gas dan rem, ya mestinya juga lebih memudahkan ya, nggak repot kan. Nah, tapi memang teman-teman karena ini AGS dan itu bisa menjadi problem khas dari transmisi seperti ini, automated manual transmission ya, auto gear shift, ini perpindahan giginya atau shiftingnya itu kurang halus teman-teman. Jadi kalau misalnya start dari bawah gitu ya, dari 0 km per jam lalu kemudian berakselerasi, pindah dari 1 ke 2, itu mobil tuh kayak sempet idle dulu, akselerasinya tuh sempet ngambang dulu. Jadi tubuh kita, pengemudi, itu tuh kayak terombang-ambing ke depan dulu, dan bagi sebagian orang itu menimbulkan perasaan gak nyaman. Jadi kurang halus ya kalau dibanding sama hidrolis gear biasa atau apalagi CVT gitu, ini kalah nyaman sih. Kita tahu bahwa Suzuki tangguh juga transmisi otomatis hidraulis ya, yang seperti ada di Baleno atau R3 gitu ya, XL7, dan kenyamanan dari transmisi hidraulis gear itu nggak ada di sini menurut saya. Nah, solusinya teman-teman menghadapi transmisi AMT kayak AGS atau dulu Pusho juga kayak gitu ya, ya kita memperlakukan seperti transmisi manual hanya tanpa pedal kopling. Jadi karena ada mode manual ya, bisa naik turun gitu, kita shifting sendiri aja, masuk ke mode manual, lalu diambangnya ketika tahu akan bentar lagi ganti gigi gitu, lalu agak kayak lepas gas sedikit, shift ke atas gitu ya, shift up. Jadi itu salah satu trik, itu soal transmisi. Lalu kemudian setirnya itu nggak ada masalah. Cuma memang bagi saya kayak sedikit kurang natural teman-teman. Jadi ban itu kan ada SAT ya, self alignment tire gitu, yang membuat ban ketika belok dia akan cenderung lurus dan itu mendorong roda lalu kemudian setir untuk ikutan lurus gitu ya. Nah, ini kayak kurang natural untuk setelah belok untuk setir menjadi lurus gitu, kayak kurang cepat gitu. Jadi rasanya nggak sampai mengganggu kenyamanan apalagi membahayakan, nggak, sama sekali nggak. Tapi memang itu terasa kurang natural. Jadi bagi sebagian orang yang sensitif, yang memperhatikan hal seperti itu, mungkin itu bisa menjadi kekurangan. Jadi ya itu dia teman-teman. Di luar dari dia yang soal lincah, cekatan, transmisinya memberikan ketidaknyamanan bagi mereka yang sensitif, dan setirnya pun juga gitu. Bagaimana dengan harganya?
Jadi ya jelas kalau dibanding sama mobil penumpang Suzuki yang lain ini kompetitif sekali, sangat kantung friendly, sangat ATM friendly. Iya, jadi dia ini yang paling mahal teman-teman 182,6 juta. Yang transmisi manual dari Espresso itu lebih murah lagi 10 jutaan ya. Iya benar, jadi dia adalah produk yang sangat menyenangkan bagi kantong calon konsumen Suzuki. Tapi teman-teman, ketika kita bandingkan dengan mobil lain yang harganya itu setara, misalnya kayak Ayla gitu ya, kan dia juga ada yang varian 1000 cc dan yang ternyata bertransmisi otomatis CVT itu harganya lebih murah dari Espresso ini, sehingga ya dia sudah termasuk dengan harga yang sangat oke untuk mobil penumpangnya Suzuki, tapi dibanding mobil setara ternyata ada yang lebih murah, dan itu harga yang reguler ya, belum termasuk diskon yang itu bisa berbeda-beda tergantung dealer. Tapi kalau secara reguler ternyata ada yang lebih murah dari Espresso. Ayla menggunakan format body hatchback, bukan compact car atau city car. Jadi ya bagi sebagian orang desain hatchback itu lebih menarik bagi sebagian orang. Gitu. Jadi harga adalah sesuatu yang netral. Ya tergantung bagaimana melihatnya. Yang pasti teman-teman, kalau dirangkum, kelebihan-kelebihan Espresso pertama adalah soal efisiensinya yang luar biasa irit, lalu kemudian fitur yang ternyata oke juga, lalu akomodasinya dari dimensi yang kelihatan kecil aja dari luar, ternyata di dalam tuh gede banget. Itu bisa memberikan kelegaan yang maksimal. Nggak hanya buat penumpang ya, tapi juga barang. Lalu rasa berkendaranya, terutama soal kecekatannya pun juga menyenangkan, tapi dia punya keterbatasan dalam soal misalnya getaran. Itu menjadi kekurangannya. Lalu kehalusan transmisi atau bobot setir gitu yang terasa kurang natural, itu pun juga bisa menjadi kekurangan. Tapi di luar dari semua itu, bagi saya Espresso adalah mobil yang sangat worth ya. Dia bisa menjadi first time buyer gitu ya, atau mungkin jadi mobil kedua atau mobilnya anak gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat perlu dipertimbangkan. Value-nya tinggi ya, karena itu dia murah, irit, dan akomodatif yang paling signifikan. Gitu. Gimana kalau menurut teman-teman? Espresso dengan semua kelebihannya itu menarik apa enggak? Atau ada mobil lain yang pantas disetarakan dengan Espresso lalu dia lebih menarik? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai ketemu di video grid atau berikutnya. Terima kasih.